Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas cuplikan berita tentang Timnas Indonesia hari ini. Dan sebelumnya saya mau ucapkan selamat kepada Timnas U19 yang berhasil menjadi champion ya, menjadi juara peringkat 1 di Piala AFF Under 19 teman-teman ya. Jadi kita harus sama-sama bersyukur bahwa Indonesia mampu menumbangkan Thailand dan selama mungkin 11 tahun kita berhasil mencapai peringkat pertama. Di semua umur kita berprestasi teman-teman ya. Kita patut mengapresiasi setiap apa yang dikerjakan oleh PSSI hari ini sehingga kita bisa melihat bahwa Indonesia itu berprestasi sekali. Ya, luar biasa ya. Kita akan segera bahas videonya. Catat boys, pelatih timnas mau pemain bertahan dan menyerang bersama. Kalau pelatih di SB Club mau teriak-teriak untuk kamu naik atau turun semua agar kamu. Apa yang saya dapetin ini di senior, bagaimana pemain saat bertahan 5 orang, menyerang 5 orang, itu ternyata nyata terjadi di usia mereka. Dan saya bilang kenapa itu bisa terjadi, karena di saat di klubnya atau di akademinya adalah saat dia melakukan itu dia nggak ditegur tuh. Nggak dikoreksi ya? Dikoreksi misalnya, ayo turun, harus cepat turun, semuanya harus turun. Tapi kalau nggak dikoreksi, itu yang akan menjadi kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka itu yang akhirnya dibawa sampai senior. Jadi itu yang kenapa saya mau rubah nanti di U16 adalah etos kerja dan cara kerjanya. Saat defend ya semua harus ikut defend. Saat menyerang semua harus ikut menyerang. Agar apa nanti mereka terbiasa dan mempunyai mindset, oh bertahan tuh semua harus ikut bertahan dan menyerang harus ikut menyerang, agar apa nanti saat dia naik level ke U23 atau timnas senior, pelatih senior sama pelatih U23 itu udah nggak bingung lagi gitu loh. Apa yang udah kita perbaikin dari bawah itu bisa dibawa sampai senior maupun di berarti berpikir jangka panjang teman-teman ya. Di saat negara jiran kita Indonesia mampu sampai ke semifinal Piala Asia final sudah menang. Negara Malaysia pula, tim kita sekadar pulang awal. Jadi, di manakah salahnya? Padahal tim Malaysia dengan tim Indonesia beberapa bulan yang lalu diletakkan dekat level yang sama. Kini levelnya jauh berbeza. Saya boleh bagi 3 sebab kenapa tim kita agak barai untuk Piala Asia kali ini. Yang pertama adalah poor management. Bagi saya, management tidak membuat malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni kalau kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita ya, kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar, mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik di negara mereka, di mana bermain di kelab maupun Division 2 di negara Eropah. Itu merupakan satu liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualiti. Sebaliknya di negara kita, kita hanya mendapati pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi adakah itu membantu? Bagi saya kita harus fikirkan untuk mengambil pemain warisan tidak salah ya, tetapi kita ingin pemain-pemain warisan ini berkelacana di negara luar, bermain dengan kelab-kelab yang bermutu dalam liga-liga yang cukup kompetitif. Pesan Coach Indra buat masyarakat Indonesia. Jadi ke depan mari kita saling support, ya, saling bersatu, saling menguatkan, ya kan, tidak membedakan lagi tuh yang saya mendengar ada perbedaan yang lokal, keturunan, apa bedanya? Nah, ya gitu kok coach ya, begitu kok. Nggak ada kan? Tidak. Nggak ada. Tolong, nggak bagus jadinya, ya. Ya bagus ya. Ya semua yang sudah punya paspor Indonesia, ya anak kita. Yes, betul coach. Ya nggak ada bedanya. Betul nggak? Betul. Ya, akhirnya kan terbukti ya. Dengan kita berpikir secara dewasa, mindset kita dengan tidak membeda-bedakan pemain keturunan dan pemain lokal. Lihat kan, yang dari awal dicadangkan pemain seperti James Raven ini, dari awal dicadangkan, pas final, seorang ini yang dicadangkan dari awal menjadi pencetak gol yang menentukan kemenangan timnas Indonesia. terima kasih pada bagaimana Jang hari ini Malaysia Indonesia? Pesan untuk Malaysia. Harimau memang sangar, tapi Garuda tidak pernah ada di sirkus. Ingat itu harimau ompong.
Aduh. Malaysia ini mengopi paste, jadi ngikutin kita. Itu baru Apa itu, dirilis sama dia di medianya. Kalau nanti di Piala AFF ini dia akan menurunkan full pemain mudanya. Jadi dia akan memotong generasi kayak kita. Jadi ngikutin nih. Dia tuh sebenarnya benci tapi cinta sama kita. Gua nggak tahu benci apa enggak ya. Cuman bisa dikatakan tuh dia selalu mempermasalahkan apa yang kita lakukan gitu. Kayak netizennya aja. Netizennya bilang kalau kita netizen Indonesia itu terlalu jumawa, terlalu sombong dengan prestasi yang sekarang kita raih gitu. Gue nggak tahu itu bentuk teguran atau itu dia sirik sama kita. Sirik lah. Tapi yang pasti yang dilakukan sama mereka adalah mereka berusaha menurunkan pemain mudanya supaya nanti dia bisa ngejar ketertinggalan yang sekarang jauh banget ketinggalan sama Indonesia. Jadi lucu juga kita dikomentarin sama dia debat eranya di medsos supporter Indonesia sama supporter Malaysia tentang dia bilang kita bukan, ada yang jawab kayak gini lucu banget. Dia bilang kita bukannya dianggap sombong itu karena di Piala AFF ini infonya menurut mereka kita akan menurunkan lapis kedua. Lapis kedua itu adalah pemain yang ada di Liga 1. Nah, dibilang sombong, nggak terima kan fans kita. Dibilang nggak sombong, itu lapis kedua kita. Itu adalah lapis pertama yang zaman dulu sebenarnya. Berhubung ada pemain-pemain dari Eropa yang datang sini, itu mereka menjadi lapis pertama dan yang dulu lapis pertama menjadi lapis kedua. Sedangkan di Piala AFF ini dijelasin rapi banget sekarang. Di Piala AFF ini nggak bisa main mereka ini. Jadi kita mainin yang bisa dimainin yang dari Liga 1. Nah itu dulu sebenarnya lapis 1, tapi sekarang disebut jadi lapis 2. Jadi kita nggak ngeremehin AFF sebenarnya, cuman remehin aja sih nggak apa-apa. Dari Malaysia ini yang kepanikan sendiri. Jadi seakan-akan kita menganggap AFF nggak ada artinya, kita menurunkan lapis 2 karena kita sudah berada di level Asia bukan di ASEAN lagi. Itu menurut mereka. Mungkin kayak gitu. Memang kayak gitu kayaknya. Susanti tak pernah takut dan gentar walaupun di kandang lawan tetap Indonesia. Susanti, betul. Susanti kan orang Indonesia. Tak pernah gentar sekalipun di Komentar kandang. aneh dan konyol dari pelatih Malaysia setelah Ada apa dipermalukan timnas Indonesia di AFF U19. Pelatih Malaysia U19 Juan Torres Garrido membela diri usai dikalahkan timnas U19 Indonesia di semifinal Piala AFF U19 2024. Malaysia kalah dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, timnya sudah bermain dengan baik meski mengalami kekalahan. Ia menegaskan laga semifinal berjalan ketat dan timnya sudah bermain sesuai game plan. Saya pikir kita sudah berusaha untuk mengontrol Indonesia, ujar Garrido dikutip dari Bola Sport. Kita punya banyak peluang, tapi mereka juga sangat baik di pertahanan akhir. Lanjutnya, ex-pemandu bakat Barcelona tersebut membela diri bahwa tim yang mencetak gol duluan di laga tersebut pasti akan diuntungkan. Terbukti, ketika Garuda Nusantara unggul, mereka mampu mengontrol jalannya laga dan memastikan kemenangan. Laga seperti ini, di mana tim pertama yang mencetak gol akan diuntungkan, dan hal itu terjadi, ungkap Garrido. Kami mencoba mengatur peluang yang kami punya hingga akhir laga. Meski begitu, saya tetap bangga dengan kerja keras tim, sambungnya. Ia pun mengatakan, salah satu alasan kekalahan timnya adalah para pemainnya yang sudah kehabisan energi di atas menit ke-60. Waktu istirahat timnya yang sedikit, dengan jeda 1 hari dengan laga sebelumnya disebut menjadi penyebab. Saya pikir kami kebobolan. Sama-sama ya, sama-sama menjalani pertandingan yang sangat-sangat padat ya. Saya pikir disinilah bisa dilihat keunggulan dari timnas Indonesia kita yang dibina dalam hal fisik ya. Fisik kita sudah semakin hari, karena kita tahu kan kelemahan timnas kita ini dari muda sampai pun senior itu ada di fisik. Makanya kita sudah melihat adanya perombakan dalam mereka benar-benar push fisik sampai melewati batas ya. Tapi kita bisa melihat bahwa timnas Indonesia kita itu sudah memiliki fisik yang luar biasa ya, bisa bermain dalam 90 menit pertandingan ya. Di saat pemain-pemain lawan itu sudah kehabisan, kita masih on fire saja teman-teman. Janganlah guys bully-buliarkan kakak, serius gue bilang jangan. Kenapa ya, sih Arkan kakak selalu dibully? Ya nanti kalian dikomenin lagi di story Instagramnya. Mau lagi? Enggak kan? Ini kan kita udah pernah waktu itu dikritik, terus upload story yang defensif gitu.
udahlah, janganlah, udah ya, cukup ya, kita dukung aja, ini udah the best banget ini Arkan Kakak. Sampai komentatornya aja Bung Yuki kalau nggak si Bungkus sampai bilang ngapain pas one on one kalian itu ngapain kakak. Kenapa sih? Attitude-nya yang nggak bagus itu gimana teman-teman? Coba kalian komen dulu. Apalagi kita komentator yang diminta formal aja itu sampai greget, apalagi yang di rumah, apalagi kita yang nonton. Greget sih, tapi ya sudahlah. Yang penting juara kan, yang juara penting ya. Oke. Timnasnya juara, jadi it's okay. Oke teman-teman semua ya, jadi mungkin dulu beritanya, semoga kalian semua terhibur ya. Gimana sih, kenapa sih banyak yang ngebully Arkan Kakak ini? Coba kalian jelaskan dulu di kolom komentar teman-teman ya. Tulis alasan kalian kenapa ya. Sampai komentatornya agak greget, ngapain kakak. Oke, saya pamit dulu, see you in the next video guys, and God bless.